Pada zaman dahulu kala, dari hutan yang lebat, subur dan hijau, nan jauh di sana terdapat sebuah kerajaan yang kuat dan kokoh, dan dikawal oleh prajurit yang gagah berani dan perkasa. Sebuah desa yang damai, nyaman, dan penduduk yang ramah. Berdirilah sebuah kerajaan dengan kokoh, yaitu kerajaan Pengging yang indah dan megah. Dalam kemewahan dan kemakmuran, di dalamnya hiduplah seorang raja yang bijaksana dan berwibawa. Ialah Prabu Damar, pemimpin kerajaan Pengging. Raja Pengging pun memiliki seorang putra yang sakti mandraguna. Dia bernama Bandung Bondowoso. Namun, di kerajaan lain terdapat seorang raja yang kejam, egois, angkuh, dan sombong. Dialah Prabu Baka, seorang raja dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan yang selalu haus akan kekuasaan dan ingin memperluas wilayah kekuasaannya, memutuskan untuk berperang menghancurkan kerajaan Pengging. Suatu ketika, Prabu Baka menanyakan perihal Roro Jonggrang yang belum menikah, walaupun ia sudah dewasa. Dayang, tolong carikan Roro Jonggrang dan suruh ia kemari. Baik, Tuan. Dayang pun segera mencari Roro Jonggrang, dan ketika bertemu, ia segera memberitahukan bahwa dirinya dipanggil oleh ayahandanya. Mohon maaf, Putri. Raja sedang mencarimu. Engkau diminta untuk menemui Raja sekarang, Putri. Baiklah, Dayang. Roro Jonggrang pun segera menemui Prabu Baka. Ada apa, Ayah? Putriku, engkau sudah dewasa. Apakah kau tidak ingin menikah? Kau putri kerajaan yang memiliki paras cantik dan martabat tinggi. Putri ingin menikah, Ayah, tetapi Putri belum mendapatkan jodoh yang cocok dengan Putri. Baiklah, ayahanda akan bantu mencarikan pasangan yang cocok denganmu. Baiklah, Ayah. Suatu ketika, warga desa yang sedang beristirahat setelah bertani membicarakan soal Roro Jonggrang yang belum menikah hingga kini, walaupun ia sudah dewasa. Kasihan ya Roro Jonggrang, hingga kini ia belum menikah. Padahal kan ia sudah dewasa. Iya, padahal ia sangat cantik dan putri dari Prabu Baka. Namun hingga kini ia belum mendapatkan pasangan yang cocok dengannya. Mungkin karena dia seorang putri kerajaan, jadi banyak sekali peraturan yang harus diikuti untuk menjadi kekasihnya. Benar kan? Pasti itu. Saya laki-laki biasa juga takut meminangnya. Apalagi saya. Sudah. Takut ada prajurit yang dengar. Iya, betul itu. Udah, kita lanjut kerja lagi yuk. Ya, banyak yang perlu dikerjakan. Suatu ketika, Prabu Damar mengetahui bahwa warga desanya diserang oleh prajurit kerajaan Prambanan. Lalu, ia menyuruh Bandung Bondowoso untuk menyerang kerajaan Prambanan. Putraku, ada apa, wahai Gusti? Segeralah kau bersiap-siap. Prajurit kerajaan memberi kabar bahwa warga desa diserang oleh prajurit kerajaan Prambanan. Apa yang harus saya perbuat, wahai Gusti? Sebaiknya kita mengatur strategi untuk menyerang kerajaan Prambanan. Barulah esok kita menyerang kerajaan tersebut. Baik, Gusti. Berangkatlah Bandung Bondowoso menuju kerajaan Prambanan. Di perjalanan, ia bertemu dengan Dayang dan Prabu Baka. Siapa kau? Sepertinya kau bukan rakyat dari kerajaan ini. Memang bukan. Aku adalah Raden Bandung Bondowoso, putra dari Prabu Damarmoyo dari kerajaan Pengging. Tujuanku di sini adalah untuk membalaskan dendam ayahku terhadap rajamu. Ada apa ini? Siapa kau? Aku adalah Raden Bandung Bondowoso, putra dari Prabu Damar. Tujuanku kemari ingin membalaskan dendam ayahku padamu karena kau telah menganiaya rakyat Pengging. Terjadilah perang yang sangat sengit antara Bandung Bondowoso melawan Prabu Baka. Karena kesaktian Bandung Bondowoso,
Prabu Baka dapat dibinasakan. Melihat rajanya tewas, Patih Gupala segera melaporkan hal tersebut kepada Roro Jonggrang, dan Raden Bandung Bandawasa pun segera berjalan ke arah dalam kerajaan Prambanan. Sesampainya di kerajaan, Patih Gupala bertemu dengan Roro Jonggrang. Putri, ada apa Patih? Apa yang telah terjadi? Ayah Putri telah tewas dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Sebaiknya kita harus segera pergi. Apa? Tidak mungkin. Bandung Bondowoso sudah menunjukkan mari kita pergi. Setelah Patih Gupala melaporkan kepada Putri Roro Jonggrang, maka menangislah Putri. Sedih hatinya karena ayahandanya tewas dan Patih Gupala pun pergi meninggalkan Putri Roro Jonggrang. Sesampainya Bandung Bondowoso di dalam kerajaan Prambanan, ia terkejut melihat putri yang cantik jelita. Wahai wanita cantik, siapa dirimu? Aku adalah Roro Jonggrang. Siapa kau? Aku adalah Raden Bandung Bondowoso, putra dari Prabu Damar. Maukah kau menikah denganku? Jika kau menjadi istriku, akan kuampuni kau dan seluruh rakyatku. Menikah denganmu? Roro Jonggrang amat sangat bingung. Ia ingin menyelamatkan kerajaannya. Akan tetapi Bandung Bondowoso adalah orang yang membunuh ayahnya. Baiklah, aku akan menerima pinanganmu. Namun, ada 2 syarat yang harus kau turuti. Syarat pertama, buatkanlah aku sumur Jalatunda. Akan kuturuti permintaanmu itu. Bandung Bondowoso pun segera membuat sumur Jalatunda. Berkat kesaktiannya, sumur itu pun selesai dibangun Bandung Bondowoso dalam sekejap. Patih Gupala yang mendapatkan perintah oleh Roro Jonggrang untuk menggagalkan Bandung Bondowoso membuat sumur Jalatunda pun segera mengubur sumur tersebut dengan bebatuan ketika Bandung Bondowoso masih berada di dalamnya. Tidak hanya batu, sumur itu juga ditimbun dengan tanah. Akan tetapi Bandung Bondowoso yang sakti mampu keluar dari sumur tersebut. Ia begitu marah dan langsung mencari Roro Jonggrang. Kau telah menipuku. Tenanglah Bondowoso, ini merupakan ujianmu yang pertama. Kau telah berhasil melewatinya. Sekarang syarat yang kedua, bangunkan aku 1000 candi. Akan kuturuti persyaratanmu itu, tapi awas jika kau melanggar itu kembali. Malam itu juga, Bandung Bondowoso segera memenuhi permintaan Roro Jonggrang. Lagi-lagi Bandung Bondowoso menggunakan kesaktiannya. Ia memerintahkan pasukannya yang berasal dari bangsa Jin untuk membangun 1000 candi. Malam masih panjang, akan tetapi 1000 candi hampir selesai dibangun. Roro Jonggrang sungguh tak menyangka Bandung Bondowoso begitu sakti. Aku harus berbuat sesuatu. Ia segera menemui para dayang di kerajaannya. Dayang, bubuk padi sekarang juga. Bakal jirani, ajak dayang yang lain. Suara alu penumpuk padi bertalu-talu dan pancaran sinar dari api membuat ayam mengira hari telah pagi. Ayam pun berkokok bergantian. Suara ayam dan cahaya dari timur membuat Jin takut. Mereka mengira bahwa matahari telah terbit. Bandung Bondowoso segera berlari ke arah desa. Sesampainya ia di sana, ia melihat para dayang sedang memegang alu dan membakar jerami. Kali ini Bandung Bondowoso benar-benar marah kepada Roro Jonggrang. Tidak lama kemudian, Roro Jonggrang menemui Bandung Bondowoso. Bagaimana? Apakah kau sudah menyelesaikan 1000 candi itu? Roro Jonggrang menghitung candi yang telah dibangun
Dan setelah dihitung, jumlahnya ternyata hanya 999 candi. Hanya satu candi yang belum jadi. Aku sudah berkata denganmu, aku kan menginginkan 1000 candi, tetapi mengapa hanya 999 candi yang baru kau bangun? Aku tak mau menikah denganmu. Kau telah menipuku. Kau telah menyuruh para dayang untuk menumbuk padi dan membakar jerami supaya keadaan jadi pagi. Kau telah menggagalkan usahaku untuk mewujudkan 1000 candi dengan kelicikanmu. Jadilah kau arca yang ke-1000. Akhirnya Roro Jonggrang pun menjadi arca menggenapi candi yang 1000 atas akibat janji yang diucapkan dan kelicikan yang dilakukan oleh Roro Jonggrang. Arca itu dikenal sebagai Arca Durga yang menggenapi candi ke-1000. Kompleks candi itu kini dikenal sebagai Candi Prambanan yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pesan moralnya, jangan suka berbuat curang dan licik apabila tidak ingin terkena akibatnya. Jika sudah berjanji, maka harus ditepati. Jangan menjadi anak yang suka ingkar janji.